Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Allah memanggil kita untuk beribadah. Mari kita menghadap hadirat-Nya dengan sikap penyembahan dan kita bersaat teduh sejenak. Ibadah kita pada hari ini didasari dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tiada pernah meninggalkan hasil ciptaan tangannya. Kiranya turun ke atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus di dalam ibadah kita. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mazmur 99 ayat 5 berkata demikian. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Bapak Ibu Saudara, terlalu besar dan terlalu mahal kasih Allah bagi kita, yaitu darah Sang Anak yang tercurah untuk menebus kita. Maka kita patut meninggikan dan menyembah Dia. Kita pujikan terlalu besar. Tercurah untuk menebus hidup.
benar Bapak Ibu Saudara, sungguh terlalu besar kasih-Nya bagi kita untuk menembus hidup kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama sekarang memohon kepada Tuhan. Kita mohon ampun oleh karena dosa-dosa yang telah kita perbuat di dalam hidup kita. Mari dengan hati yang hancur, kita datang kepadanya. Kita mengaku dosa-dosa kita. Tuhan, inilah kami, manusia yang terus-menerus bergumul dengan dosa. Tolonglah kami mengoreksi diri kami, dan berilah petunjuk tentang bagaimana seharusnya kami, supaya kami boleh bergembira dalam kehendak-Mu ya Tuhan, dan berjalan sesuai cara-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena kasih karunia-Nya, maka terimalah berita anugerah yang diambil dari Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang yang telah ditebus, orang-orang yang telah diampuni dosanya, maka Yakobus 1 ayat 22 memberikan kita petunjuk hidup baru. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Bukan hanya mendengar, namun kita juga melakukan dan hidup menurut firman itu. Mari kita nyanyikan, ku hidup bagimu. Kita katakan, Yesus kau benar, Yesus kau kebenaran. Ku ikut kehendak
persilakan kepada hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali bersama-sama boleh beribadah menghadap kepada Tuhan yang begitu mengasihi kita, Tuhan yang juga maha kuasa dan tentunya maha mulia. Bila dalam kesempatan seperti ini menjadi hal yang sungguh kita rindukan selalu, meskipun saat ini kita tetap masih beribadah untuk sementara waktu di rumah kita masing-masing. Dan pada kesempatan hari ini kita sekali lagi akan belajar kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa, kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami kembali ya Tuhan mohon pimpinan. Kami mohon sekali lagi akan pencerahan daripada Roh-Mu yang kudus. Supaya ketika firman yang kembali nanti kami akan baca dan renungkan, itu boleh kami mengerti dengan jelas. Pakai juga hamba-Mu yang akan menguraikan dan menjelaskan akan kebenaran firman Tuhan. Berkati ya Tuhan segala sesuatu yang hamba-Mu sudah persiapkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Beberapa tahun yang lalu tepatnya itu di tahun 2016 sekitar bulan September. Ada berita yang cukup menggemparkan pada waktu itu. Ditulis di beberapa surat kabar maupun juga sampai masuk ke media televisi. Yaitu mengenai seorang anak yang bernama Puturista, usia 10 tahun. Seorang anak yang berasal dari Bali. Dia seorang penjual daripada postcard. Tetapi yang menarik adalah dia bisa berbahasa 23 bahasa asing. Maka ini yang menjadi sorotan banyak media pada waktu itu. Dia bisa berbahasa Jerman, bisa berbahasa Italia, bisa berbahasa Spanyol, berbahasa Perancis. Ada 23 bahasa asing yang dia kuasai. Nah yang menariknya lagi ketika dia ditanya, diwawancara, apa rahasianya sampai bisa belajar 23 bahasa itu. Sebagai seorang penjual postcard yang dia jual kepada wisatawan, tentunya kita tahu di Bali berbagai wisatawan dari berbagai mancanegara datang ke sana. Dan dia katakan saya belajar dari mereka. Dan yang menarik adalah dalam proses belajar itu dia selalu tanya kepada wisatawan ketika dia menawarkan postcard itu. Dan setiap hal yang dia pelajari dari para wisatawan itu dia catat. Itu yang pertama, saya catat. Kemudian yang kedua setelah saya catat, saya pulang, saya hafalkan. 1 minggu kurang lebih saya hafalkan beberapa kosakata yang penting. Termasuk pengkalimatan yang ditulis dengan begitu teliti, kemudian dia hafalkan. Dan lalu dia mengatakan setelah itu baru setelah 1 minggu saya hafalkan, saya coba gunakan untuk berkomunikasi dan berbicara dengan para wisatawan dari berbagai mancanegara itu. Jadi kalau bertemu dengan wisatawan dari Italia, dia juga sudah belajar tentang bahasa Italia itu, dia coba gunakan bahasa Italia kepada mereka. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga dia akhirnya bisa menguasai yang namanya 23 bahasa asing. Dan dia mengatakan cuma 1 bahasa yang memang dia sulit, yaitu bahasa Mandarin. Karena tulisannya berbeda, tidak seperti mungkin yang dalam huruf Latin dan seterusnya. Nah sehingga melalui hal ini kita belajar satu hal Bapak Ibu. Bahwa bagaimana seorang anak yang berusia 10 tahun ini sampai akhirnya dia bisa berbahasa asing 23 bahasa. Selain dia mencatat, selain dia menghafal, ada satu hal lagi yang dia ungkapkan tadi. Yaitu bagaimana dia harus menggunakannya. Dan hal ini bukankah juga menjadi satu prinsip yang juga berlaku di dalam berbagai banyak area dan bidang di dalam kehidupan kita. Seperti misalnya berenang, kita tidak mungkin kita hanya belajar melalui buku, langsung otomatis kita bisa berenang. Tapi kita harus belajar untuk melakukan teori yang kita terima, yang kita dapatkan dari buku yang kita baca. Termasuk ketika kita belajar bersepeda, harus melakukannya baru kita bisa.
Belajar misalnya mengemudikan mobil. Tidak cukup hanya kita tahu teorinya. Tetapi itu harus kita lakukan. Barulah kita bisa mengemudikan mobil dengan baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini pula yang seharusnya juga berlaku di dalam kehidupan kita. Karena ini termasuk di dalam ilmu pengetahuan. Memang ada pengetahuan-pengetahuan yang disebut sebagai ilmu terapan. Yang mau tidak mau itu harus kita lakukan. Supaya keilmuan kita itu boleh menjadi bagian yang nyata dalam kehidupan kita. Termasuk kita tentunya dalam kehidupan kita secara rohani dan perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Itu adalah sebuah perjalanan yang harus juga bukan cuma kita tahu, tapi kita lakukan. Maka di situ kita akan mengalami yang namanya bagaimana hidup bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang juga diungkapkan dari bacaan kita pada hari ini. Dari Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-49. Mari kita membacanya akan bagian firman Tuhan ini. Saya akan membaca dari firman Tuhan ini Lukas 6 ayat 46 sampai ayat yang ke-49. Demikian firman Tuhan, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang yang menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun." Ayat 49, "Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya." Berbahagialah setiap orang yang membaca, yang merenungkan, terlebih lagi yang melakukan firman dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan dari Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-46 sampai 49 ini merupakan bagian dari penutup daripada khotbah di bukit yang juga muncul di dalam Matius pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-7. Nah, khotbah di bukit itu merupakan satu bagian yang penting daripada ajaran daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Yaitu ajaran mengenai prinsip-prinsip daripada hidup setiap orang yang hidup di dalam kerajaan Allah. Bukan cuma prinsip-prinsip, tetapi juga bagaimana pola kehidupan dari setiap warga negara kerajaan Allah. Itulah inti daripada khotbah di bukit, dan itu ditujukan tentunya kepada siapa? Yaitu kepada para pengikut Kristus. Yaitu mereka yang menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Itulah prinsip-prinsip hidup dan pola-pola hidup yang diungkapkan di dalam khotbah di bukit. Lalu saudara, di dalam bagian ini yang secara khusus adalah Tuhan Yesus menutup dengan satu pernyataan yang perlu tentunya menjadi hal yang harus kita cermati dan perhatikan. Tuhan Yesus mengungkapkan di dalam bacaan yang baru kita baca ini dengan dua hal yang penting. Kata yang penting yaitu mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam konteks dekatnya tentunya semua ajaran dia di khotbah di bukit. Dan lebih luas lagi tentunya semua apa yang menjadi ajaran daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka melalui daripada bagian ini Tuhan Yesus ingin menekankan kepada kita semua sebagai pengikut-pengikut Kristus bahwa Yesus itu tidak bangga hanya kepada para pengikut-pengikut yang penuh dengan kepura-puraan. Yesus juga tidak puas
hanya dengan pengikut-pengikut Kristus yang ternyata mereka adalah pengikut-pengikut yang palsu. Oleh karena itu Tuhan menekankan siapakah pengikut-pengikut Dia yang sesungguhnya. Maka Dia menekankan bukan hanya yang mendengarkan ajarannya, tetapi yang melakukannya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, melalui bagian ini kita akan belajar kembali dua hal atau dua alasan pentingnya kita menjadi pelaku firman. Dua alasan mengenai pentingnya kita menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Saudara, yang pertama adalah bahwa pelaku firman itu adalah ciri daripada seorang murid Kristus yang sejati. Ini yang pertama Bapak Ibu. Jadi ciri daripada seorang murid Kristus yang sejati itu adalah menjadi pelaku firman. Di mana di sini kita tahu bahwa Kristus tidak begitu bangga terhadap orang-orang yang mengikut Dia. Bahkan kalau kita melihat di dalam bagian yang kita tadi baca, mereka juga berseru-seru bahwa Yesus itu Tuhan, Tuhan. Termasuk itu juga dicatat di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 sampai dengan pasal yang ke-7. Tetapi Tuhan Yesus bukan cuma mengatakan aku tidak bangga hanya dengan para pengikutku yang hanya dia berpura-pura menjadi pengikutku dan seolah-olah bersama-sama juga berseru aku Tuhan, Tuhan. Tapi Yesus juga tahu siapa murid yang sejati dan murid yang hanya berpura-pura. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus tidak bisa ditipu. Karena Tuhan Yesus tahu sampai kedalaman hati daripada seseorang. Termasuk kita yang seolah-olah secara lahiriah seolah-olah kita sama seperti seorang yang mengikut Yesus. Itulah yang Yesus katakan di dalam ayat ini. Selain dia tidak bangga terhadap orang berpura-pura, tapi dia juga tahu siapa yang asli dan siapa yang berpura-pura. Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, bertahun-tahun yang lalu saya ingat ada sebuah acara di televisi yaitu kuis yang namanya kuis itu diberi judul Siapa Dia. Saya tidak tahu, mungkin di antara Bapak Ibu sekalian kalau saya mengangkat hal ini mungkin ada yang mulai ingat. Oh iya, saya ingat itu beberapa tahun yang lalu. Tepatnya saya lupa tahun berapa. Tapi pernah ada sebuah acara itu, yaitu Siapakah Dia. Di mana di dalam acara itu ada 3 orang yang disuruh untuk ditebak oleh peserta yang ikut di dalam kuis Siapa Dia itu. Jadi dihadirkan 3 orang. Yang 1 orang asli, yang 2 orang palsu. Satu contoh misalnya, didatangkanlah seorang teknisi. Maka yang 2 orang yang palsu itu juga dihadirkan. Dan maka si penebak itu memberikan pertanyaan-pertanyaan. Dan mereka memperagakan 3 orang yang akan ditebak siapa yang palsu dan siapa yang asli itu. Ketika mereka memperagakan itu, disitulah baru yang menebak itu harus memutuskan siapa yang asli. Dan ironisnya apa Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan? Setelah melalui proses tanya jawab, proses memperagakan hal-hal yang harus diperagakan oleh orang yang oleh orang yang akan mendebaknya itu, maka mereka sudah mulai memutuskan untuk menebak siapa yang asli. Dan ironisnya yang menarik juga di situ adalah bahwa yang menebak itu kebanyakan menebak justru bukan yang asli. Yang palsu itulah yang tertebak sebagai seolah-olah itu yang asli. Dengan demikian Bapak Ibu kita bisa melihat belajar dari sini betapa mudahnya kita bisa meniru daripada menampilkan diri seperti yang asli. Dan yang menarik adalah berhasil mengelabui banyak orang. Seperti kuis Siapa Dia tadi. Dan kita betapa mudahnya kita bisa meniru dan tiruan kita itu bisa dengan mudah juga mengelabui sesama kita manusia ini. Tetapi satu hal yang perlu kita pahami Bapak Ibu dan sadari, Tuhan tidak bisa dikelabui. Tuhan tidak bisa ditipu karena Dia adalah memang Tuhan yang Maha Tahu. Itulah sebabnya maka kita juga harus berhati-hati di dalam menjalani kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Karena Kristus bukan saja tidak bisa ditipu,
tapi Kristus juga tidak bangga terhadap pengikut-pengikutnya yang hanya berpura-pura seolah-olah secara manusia mungkin mendapatkan tanggapan, mendapatkan satu penilaian seolah-olah dia adalah murid daripada Kristus. Tapi yang paling tahu adalah Kristus sendiri. Secara pribadi tahu akan siapakah kita yang sesungguhnya. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka itulah yang juga diungkapkan oleh Tuhan Yesus di dalam bagian firman Tuhan ini. Tuhan Yesus bukan saja dia menginginkan kita ini hanya sebagai pengikutnya yang asal-asalan. Pengikutnya yang hanya berpura-pura menjadi pengikut. Tapi Tuhan Yesus menginginkan seorang pengikut yang sejati. Yaitu seorang yang bukan hanya mendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman. Sebagaimana yang diungkapkan di dalam ayat yang ke-46 bagian A dan juga 47. Yang menyatakan demikian Bapak Ibu. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan? Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-47. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Bapak Ibu, melalui dua ayat ini kita semakin ditegaskan oleh Tuhan. Kita mendapatkan suatu hal yang begitu jelas. Siapakah murid yang sejati itu? Dari bacaan yang tadi kita baca, bahwa Yesus menyampaikan kepada kita seorang murid Kristus yang sejati itu adalah seorang yang datang kepadanya. Tentunya datang di sini adalah orang yang benar-benar mempercayakan diri kepadanya. Orang yang benar-benar menyerahkan sepenuhnya hidupnya kepadanya. Yaitu orang yang terus berserah sepenuhnya baik hidup dia di dunia ini maupun juga hidupnya di dalam kekekalan. Menerima Yesus sungguh-sungguh sebagai juru selamatnya. Yang menyelamatkan dia bukan hanya di dalam dunia ini tapi juga menjadi juru selamatnya yang menyelamatkan dia di dalam kekekalan nanti. Bahwa Yesus datang untuk mengampuni dosa. Yesus datang bahkan untuk menanggung hukuman dosa. Dan memberikan akan hidup yang kekal. Pengampunan dosa. Dan mereka tidak lagi dihukum dalam hukuman yang kekal. Bagi yang sungguh-sungguh datang kepadanya. Yang percaya kepadanya. Tapi Tuhan Yesus tidak berhenti di situ Bapak Ibu. Seorang yang sungguh-sungguh datang kepada Yesus. Itu siapa? Yang mendengarkan akan perkataan daripada Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga adalah apa? Juga bukan cuma mendengarkan. Tetapi melakukan perkataannya. Di sini ada 3 hal yang penting yang menjadi satu kesatuan. Dengan kata lain, kalau kita memeriksa diri kita, sudahkah kita menjadi murid Kristus yang sejati? Menjadi pengikut Kristus yang sejati? Mari kita periksa. Sudahkah kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Baik untuk di dunia ini maupun bukan juga untuk kehidupan kekal kita nanti. Ataukah kita juga menjadi orang yang memiliki hati yang selalu rindu untuk mau dan haus untuk belajar firman Tuhan. Untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kita juga tidak berhenti hanya untuk mendengar. Hanya untuk senang, untuk menikmati akan firman Tuhan. Tetapi kita juga menjadi seorang pengikut Kristus. Yang juga mau belajar melakukannya, menerapkan akan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka ketika kita melihat ini dalam konteks khotbah di bukit, Tuhan Yesus pernah berkata, yaitu dia mengatakan, ampunilah musuhmu. Kalau orang yang dunia membalas yang baik dengan baik, jahat dengan jahat. Tapi aku berkata, kata Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit, kasihilah musuhmu, bahkan doakanlah musuhmu. Bukan jahat dibalas dengan jahat. Dan ini suatu ajaran dan etika dan pola hidup tadi. Daripada anak-anak kerajaan Allah. Tapi bukan cuma kita mendengar dan tahu. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Tapi mari kita belajar untuk melakukannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kata lain maka setiap pengikut Yesus haruslah menjadi orang yang juga mendengarkan ajarannya. Itu maksudnya di sini. Tapi tentu saja seharusnya juga melakukannya. Di dalam kehidupan kita. Memang ada anak-anak Tuhan, mungkin orang-orang dalam tanda petik yang mungkin dia adalah sebagai orang-orang Kristen. Juga tidak tertutup kemungkinan mendengar firman aja.
bukan menjadi satu bagian panggilan daripada hidupnya. Mendengar firman saja bukan merupakan kehausan dan kerinduan bagi dirinya. Bahkan ada orang yang datang beribadah sekalipun, beribadah tetapi mungkin sikapnya bukan sungguh-sungguh mau mendengar firman, bukan sungguh-sungguh mau belajar akan firman, bukan sungguh-sungguh menantikan apa yang Tuhan ingin nyatakan untuk hidup saya, supaya saya lakukan. Tetapi bersyukurlah kalau kita masih punya hati itu, mau mendengar firman Tuhan. Tapi Tuhan Yesus menambahkan lagi sekali lagi, bukan hanya mendengar, tapi melakukannya. Itulah tanda, ciri daripada seorang murid Kristus yang sejati. Jadi Bapak Ibu, kita belajar firman itu baik, mengerti akan banyak hal tentang kebenaran-kebenaran di dalam firman Tuhan itu baik. Tetapi Tuhan tidak akan puas kalau kita hanya jadi orang pengikut Kristus, hanya berhenti di situ. Tuhan mau kita melakukannya. Mari kita terus berdoa kepada Tuhan. Minta supaya Tuhan berikan juga kepada kita kerelaan, kekuatan, kemampuan untuk melakukan akan firman Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, pelaku firman akan menjadi pribadi yang beriman teguh. Dalam ayat 47 sampai 49, Tuhan Yesus akhirnya juga memberikan dua lukisan atau dua gambaran. Yang pertama, yaitu orang yang membangun rumah di atas batu. Siapakah orang yang membangun rumah di atas batu itu? Itu adalah sebagai gambaran daripada orang yang bukan cuma mendengar, tapi yang melakukan firman Tuhan. Itu yang disebut bagaikan orang yang membangun rumah di atas batu. Dan kata batu di situ yang dipakai adalah sebetulnya batu karang. Dan batu karang dikenal di dalam dunia pada waktu itu, di dalam dunia sekitarnya pada waktu itu maksud saya, yaitu di dunia Palestina di situ. Batu karang itu karena mereka juga adalah hidup di perumpamaan ini, gambaran ini adalah seperti hidup mereka di tengah di sungai. Maka batu karang di situ menunjukkan kepada sebuah batu yang kokoh, yang tidak mudah roboh, yang tidak mudah hancur. Dan rumah yang didirikan di atas batu itu, itulah yang kokoh. Bukan cuma didirikan di atas batu, tapi bahkan ditambahkan oleh Lukas di sini, yaitu ada satu upaya yang luar biasa, menggali dengan dalam, dan disitulah rumah didirikan, bahkan diberikan di situ, didirikan di atas dasar batu. Karang yang teguh, satu karang yang kuat. Dan itu sebagai perumpamaan, gambaran daripada orang yang melakukan firman. Sehingga ketika ketika banjir datang, rumah itu tetap kokoh, tidak roboh. Bapak Ibu dan saudara dikasih oleh Tuhan, itu ada dalam ayat yang ke-48. Kemudian di ayat yang ke-49 digambarkanlah gambaran yang kedua, yaitu orang yang membangun rumah di atas tanah. Di Matius memakai di atas pasir atau di atas dasar tanah yang berpasir. Dan intinya sama sebetulnya. Di mana ini menggambarkan orang-orang yang hanya mendengar firman Tuhan, tapi tidak melakukannya. Matius menambahkan ini adalah gambaran daripada orang yang bodoh. Dan sebaliknya tadi ayat 48, Matius menambahkan itu adalah orang yang bijak, mendirikan rumah di atas batu karang yang kokoh, yang tidak mudah goyah. Dan itu adalah gambaran orang yang bukan cuma mendengar, tapi melakukan firman. Nah, orang yang mendengar itu digambarkan membangun rumah di atas tanah, yang ketika banjir, ketika ada air bah itu datang, maka rumah itu akan mudah roboh. Artinya apa Bapak Ibu? Maka dengan kata lain, melalui dua gambaran ini, setiap orang yang menjadi pelaku firman, dia akan memiliki kehidupan iman yang tangguh. Dia akan memiliki kehidupan iman yang teguh, iman yang kuat. Oleh karena apa? Dia akan terus diubahkan oleh Tuhan seperti Kristus sendiri, sehingga imannya menjadi teguh. Dia juga akan menjadi orang yang tidak mudah goyah ketika diterpa akan setiap persoalan di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena dia tahu kepada siapa dia berpegang. Karena dia mengerti kepada siapa dia berharap.
Itulah orang yang semakin terus belajar, mendengarkan, dan bahkan melakukan akan firman Tuhan. Ketika dia belajar firman Tuhan, ketika dia mendengarkan firman Tuhan, dia mungkin mendapatkan bukan hanya peringatan, juga mendapatkan janji-janji Tuhan yang luar biasa. Janji-janji Tuhan yang memberikan kekuatan. Dan ketika mereka menghadapi persoalan, mereka juga akhirnya mengingat dan memegang janji itu. Yaitu firman Tuhan yang tidak mungkin berubah. Firman Tuhan yang tidak bisa dikikis oleh waktu dan oleh apapun juga. Maka dia berpegang, ketika dia berpegang kepada janji itu, dia bukan cuma dikuatkan, tapi dia semakin kuat dan semakin kuat karena dia akhirnya mengalami yang namanya apa itu kuasa dan penyertaan Tuhan. Maka ketika dia juga bukan hanya mendengar tapi melakukan, maka ketika dia mendengar dan membaca banyak hal yang dia dapatkan dari kebenaran firman Tuhan yang mengisi hidupnya, dia juga tahu apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka ketika di dalam kehidupan yang dia jalani, ketika ada kesulitan, dia harus memilih mana yang benar, mana yang baik, mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak. Meskipun mungkin kadang-kadang dalam dunia ini kita diperhadapkan kepada pilihan, ketika itu harus memilih kehendak Tuhan. Itu bukan sesuatu yang mudah untuk kita putuskan. Karena kebanyakan ketika kita berada di tengah dunia yang sudah berdosa ini, tekanan itu begitu berat Bapak Ibu. Bukankah tekanan itu begitu menghimpit kita ketika kita memilih taat secara manusia. Bahkan saat itu kita bukan mengalami keuntungan. Bahkan mungkin kita harus siap mengalami yang namanya kerugian. Bahkan kita harus menjalani mungkin di depan kita hal-hal yang mungkin akan sulit. Ketika kita mau jujur, ketika kita mau berjalan dengan benar di hadapan Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bukankah itu tantangannya begitu berat? Tidak mudah. Karena itu ada kesulitan-kesulitan yang kita juga harus hadapi. Karena apa? Melakukan firman Tuhan itu memang membutuhkan harga yang harus dibayar. Karena itu menuntut ketaatan kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Inilah sebetulnya inti daripada perumpamaan ini. Inti daripada bagian firman Tuhan yang kita baca ini. Yaitu siapakah murid Kristus yang sejati? Dia menjadi pelaku firman Tuhan. Dan siapakah murid Kristus yang sejati? Dia akan menjadi orang yang tangguh. Dia terus mau belajar untuk taat kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu setiap orang yang menjadi pelaku firman, dia akan membuat perbedaan. Inilah panggilan kita Bapak Ibu. Sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, dan ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, Tuhan bukan cuma ingin menyelamatkan kita supaya kita boleh beroleh hidup yang kekal, tapi Tuhan menginginkan kita supaya kehadiran kita di tengah dunia ini menjadi pribadi yang membuat perbedaan. Perbedaan secara kualitas. Kualitas dalam kehidupan rohani kita. Kualitas di dalam bagaimana kita menjalani hidup kita di dunia ini. Sebagaimana yang Paulus katakan di dalam kitab Roma, bukan? Demi kemurahan Allah, maka kemenasihatan kamu hendaknya kau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Dan hendaknya kamu terus diperbarui oleh akal budimu. Dan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang sungguh-sungguh seturut dengan kehendak Tuhan dan menjadi pribadi yang tidak serupa dengan dunia ini? Bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang tangguh dan membuat perbedaan secara kualitas ketika kita hadir di tengah dunia kita yang sedang berdosa ini. Tidak mudah, tapi Tuhan dalam anugerahnya akan memampukan kita. Maka kita mohon kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu kita belajar di sini bahwa Tuhan itu memanggil kita bukan hanya untuk sekedar menjadi orang yang hanya memiliki pengetahuan saja atau to know. Tuhan bukan memanggil kita hanya menjadikan kita orang seperti itu. Tapi apa saudara? Tuhan memanggil kita supaya kita memiliki kehidupan bersama dengan Tuhan. Kehidupan mengenal Tuhan yang nyata. Yaitu disebut dengan kata lain to be. Jadi siapakah to be itu? Diri saya sebagai murid Kristus yang sejati. Saya harus mengenal kehendaknya, tapi saya juga harus
Mengalami dia dengan apa? Melakukan firman. Bukan hanya sebagai pendengar firman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus tidak bisa ditipu. Tuhan Yesus juga tidak bisa sekedar dipuaskan hanya dengan perilaku-perilaku akan rohani kita. Hanya dengan bentuk-bentuk lahiriah kita. Yang mana manusia mungkin bisa mengagumi kita. Tapi Tuhan Yesus tidak bisa kita tipu. Oleh karena itu marilah kita terus memeriksa diri di hadapan Tuhan. Kita mohon supaya Tuhan memberikan kepada kita pertolongannya, kemurahannya, dan juga kekuatannya. Supaya kita boleh menjadi pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Yang bukan hanya mendengar, tapi juga melakukan firman-Nya. Memang tidak mudah, tapi bersama dengan Tuhan. Karena kita adalah murid Kristus yang sudah diberikan benih ilahi. Kita sudah dilahirkan kembali. Sehingga kita boleh percaya dengan sungguh-sungguh kepada Kristus. Maka Tuhan akan memampukan kita. Roh Kudus sudah diutus untuk saya dan Bapak Ibu sekalian. Mari kita bangkit. Kita bukan menjadi pendengar akan firman, tapi menjadi pelaku firman. Dan kiranya Tuhan terus memberkati akan kehidupan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu, mari kita selalu mengingat bahwa Tuhan Yesus itu tidak mencari orang yang berpura-pura mengikut dia. Tapi mari kita ingat, Tuhan Yesus itu mencari orang yang sungguh-sungguh mau mengikutinya dengan mendengarkan dan melakukan firman-Nya. Kita tidak mungkin bisa melakukan firman Tuhan tanpa kita mendengarkan firman-Nya. Tapi mendengarkan firman belum cukup. Kita harus melakukannya. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana dengan hidup kita semua? Bagaimana dengan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian? Mari kita berdoa. Kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami sudah merenungkan firman-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami mau datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau belajar sekali lagi untuk mau memeriksa diri kami. Tolong ya Tuhan, Engkau terus tuntun kami. Supaya kami boleh selalu Tuhan ingatkan ketika kami sudah mulai jauh dari Tuhan. Kalau kami saat ini sudah mulai ya Tuhan, tidak lagi menyukai firman-Mu. Ingatkan kami Tuhan. Apakah kami adalah orang-orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Yang mempercayakan hidup kami dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Dan mengakui Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tetapi ya Tuhan, kalau toh kami saat ini memang sudah beribadah. Kami juga sudah terus ya Tuhan memiliki kerinduan, bahkan kehidupan kami terus kami isi dengan membaca dan merenungkan firman. Tapi ingatkan kami pula ya Tuhan. Supaya kami tidak hanya puas menjadi pendengar. Tidak hanya puas kami hanya menjadi orang-orang yang mempelajari firman-Mu. Bahkan mengagumi akan kebenaran firman-Mu. Bahkan kami merasa tertegur oleh firman-Mu. Tetapi tolong kami Tuhan. Jadikan kami juga pribadi yang juga memiliki kerelaan, tekad dan kemauan untuk melakukan firman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dengan demikian Tuhan, kami sungguh menjadi pribadi yang bukan hanya mengetahui tentang Engkau, tapi kami boleh sungguh-sungguh menjadi pribadi yang memiliki kehidupan yang mengenal Tuhan. Memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh mengalami Tuhan oleh karena kami melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang sudah kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya kita menjadi para pelaku-pelaku firman yang setia. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara,
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita meresponi kebaikan firman Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan lewat persembahan. Mari kita berikan yang terbaik baginya. Kita pujikan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk segala berkat, anugerah yang telah Engkau limpahkan kepada masing-masing dari kami Tuhan. Dan biarlah persembahan yang telah kami berikan merupakan respon kami Tuhan atas anugerah-Mu yang begitu besar. Dan biarlah persembahan ini juga boleh dipakai oleh gereja untuk mengelola setiap hal yang ada. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi yang terjadi di negara kami, di seluruh dunia Tuhan, dan juga terkhusus untuk di DKI Jakarta, untuk virus corona, sesuatu yang tidak bisa kami kendalikan. Tapi kami percaya Engkau adalah Allah yang berdaulat, dan kami Tuhan umat-Mu, bersama-sama gereja GKT Betani Jakarta memohon untuk
kiranya Tuhan boleh menanggulangi setiap bencana yang ada Tuhan, virus corona ini. Kiranya melalui pemerintahan dan juga kami boleh untuk terus menjaga kesehatan kami diri sendiri, dan pemerintah juga boleh melakukan setiap keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang tepat Tuhan di tengah situasi kondisi ini, agar kami boleh bersama-sama untuk mencegah penyebaran virus corona lebih lanjut. Kami juga berdoa Tuhan untuk para petugas medis yang ada, mereka yang mendedikasikan diri untuk merawat pasien-pasien corona di rumah sakit. Tuhan tolong berikan mereka kekuatan agar mereka boleh terus bekerja Tuhan, melayani orang-orang yang sedang dalam terjangkit virus corona. Dan juga kami berdoa untuk visi misi kami Tuhan, Gereja GKT Betani Jakarta, yaitu tekun berdoa dan hidup di dalam firman. Kiranya kami boleh menghidupi visi misi kami Tuhan. Kiranya kami adalah murid-murid Kristus, boleh terus tekun berdoa Tuhan dan menghidupi firman. Kami tidak hanya mendengarkan, tetapi kami juga boleh menjadi para pelaku-pelaku firman. Terima kasih, inilah doa-doa kami Tuhan. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menutup ibadah kita. Kita kembalikan kemuliaan kepada Allah. Kita pujikan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Budiono. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya kembali mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita menaikkan kembali pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketikanya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus, menyertai dan memimpin kehidupan Bapak Ibu sekalian. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh dan ibadah selesai.